Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di PPLC Plus 2 ini. Saya Rika Yuliati dengan nomor induk mahasiswa 22001039 2281 0022. Pada PPLC Plus 2 ini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok, pendekatan behavioral dengan teknik group discussion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita mulai kegiatan hari ini supaya kegiatan hari ini lancar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita dapat itu bermanfaat untuk kita. Jadi dari salah satu kalian bisa membantu ibu untuk menulis berdoa. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa agar bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa saya pimpin mulai. Doa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia datang ke sini. Memang kemarin Ibu menyampaikan undangan kan melalui wali kelas gitu ya. Jadi harapannya kalian memang datang ke sini tepat waktu dan ternyata tepat waktu. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan hari ini kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama 40 menit. Apakah bisa disepakati? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kalian mungkin di sini kan berbeda kelas ya, jadi mungkin sudah saling mengenal, cuma interaksinya kan tidak setiap hari ya. Jadi di sini ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan nama sama hobinya, tapi melalui tepuk beribuan, gitu ya. Ada yang masih ingat tepuk beribuan itu seperti apa? Masih. Kita coba dulu ya. Beribuan. Break 2, break 3. Oke, jadi masih ingat semua. Jadi nanti ketika ibu bilang break 1 gini ya. Nah, terus habis itu ibu akan menyampaikan ayo perkenalan gitu. Terus nanti dilanjutkan sama break 2. Terus ibu akan bilang lagi sebutkan nama kalian, terus break 3. Nah, terus ibu bilang mulai langsung ke break 1 dari sini nanti ke sini ya, menyebutkan nama, terus break 2 menyebutkan hobi gitu. Sampai sini paham? Oke, kita mulai ya. Break 1. Ayo perkenalan. Sebutkan nama kalian. Mulai. Putra, main gitar, kado, badminton, Firman, sepak bola, Bulan, bola voli, Siti, memasak, Oke, tepuk tangan. Kan sudah menyebutkan nama sama hobi. Yang sebelah sini Vio tadi ingat nggak hobinya Firman itu apa? Apa? Sepak bola. Firman ingat nggak hobinya Bulan tadi apa? Ingat. Apa? Main bola voli. Main bola voli. Iya betul. Bulan ingat hobinya Putra apa? Apa? main gitar. Betul. Rasa ini sudah kenal semua ya. Selanjutnya ibu hari ini akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah ada yang tahu kira-kira bimbingan kelompok itu apa? Apa?
Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, bagus sekali. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara berkelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, begitu ya. Dan selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini harapannya kalian nanti dapat mengembangkan sosialisasi kalian terhadap teman-teman, terutama komunikasi kalian terhadap yang teman yang ada di sini. Jadi nanti yang datang ke sini itu tidak ada keterpaksaan. Apakah di sini ada yang terpaksa? Ya. Ya. Terus di sini harapannya itu saling terbuka. Jadi nanti ketika ibu meminta pendapat kalian, memberikan saran, itu kalian terbuka terhadap satu sama lain, ya. Terus yang paling penting nanti kalian kalau misalkan dari teman kalian ini ada yang harus dirahasiakan, misalkan Mbak Vio itu menyampaikan ada aib yang harus dirahasiakan, itu nanti jangan sampai dibawa keluar. Jadi hanya anggota yang ada di sini aja yang tahu. Sampai sini paham? Paham. Nah, kegiatan hari ini kurang lebih nanti ibu akan membagikan link to-do list harian yang harus kalian isi. Nanti di situ kalian isi tentang keseharian kalian dari kalian bangun sampai tidur kembali, gitu ya. Kalian di situ nanti isi yang penting, yang mana yang prioritas sampai yang tidak prioritas. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Jadi nanti ngisinya pakai HP ya, bawa HP semua. Jadi nanti ibu akan membagikan link. Setelah itu kalian buka di situ, kalian isi. Ya. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siap. Untuk mengecek kesiapan kalian, ibu akan mengajak kalian untuk tepuk pundak temannya dulu. Jadi kalian pegang pundak temannya masing-masing dulu. Sekarang coba. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena nanti harapannya kalian punya apa ya? Harapannya nanti kita itu menjadi teman yang bisa menguatkan satu sama lain, gitu ya. Bisa dimulai? Siap. Ikuti kata ibu ya. Temanku, jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang bertanggung jawab. Jadilah teman yang bertanggung jawab. Jadilah teman yang selalu mengingatkanku. Jadilah teman yang selalu mengingatkanku. Temanku, berjanjilah jadi orang yang hebat. jadi orang yang hebat, Menjadi orang yang sukses. menjadi orang yang sukses. Oke, baik. Tepuk tangan. Topik hari ini time management, ya. Jadi manajemen ini harapannya bermanfaat untuk kalian sehingga nanti kalian bisa membagi waktu mana yang prioritas mana yang tidak, gitu ya. Oke, bisa diambil HP-nya, bawa HP. Tadi kan ibu sudah nge-share linknya ya di grup. Di grup, ya. Bisa dicek. Bisa dibuka. Oke. Jadi contohnya kayak seperti ini ya. Di situ kan itu ada kegiatan penting mendesak. Terus ada penting tidak mendesak. Tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Ya, jadi kalian isi sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Gitu ya. Oke, ibu akan kasih waktu selama kurang lebih 5 menit. Cukup? Nanti 5 menit? Cukup. Nanti kalau misalkan tidak cukup, itu tambah ya. Iya. Silakan diisi. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ya. Apakah pekerjaan yang ada di rumah itu ditulis juga? Pekerjaan ada di rumah, kegiatan yang ada di rumah, ya ditulis. Bu, saya tanya. Kalau mengumumkan telepon ada orang tua itu penting apa enggak? Maksudnya
Maksudnya itu mengangkat telepon pas apa? Pas jam pelajaran. Oke, kalau pas jam pelajaran itu kan biasanya orang tua kan sudah tahu ya jam kegiatan belajar mengajar itu jam berapa sampai jam berapa. Jika memang orang tua telepon di jam pelajaran berarti ada yang penting gitu. Jadi itu menurut Firman masuk ke yang mana? Gitu ya. Kalau ada kesulitan ditanyakan. Berdiskusi sama temannya boleh, cuma nanti isinya kan pasti berbeda ya. Dua menit lagi ya. Iya.
ibu akan meminta bergantian ya nanti menyampaikannya. Dari mana dulu enaknya? Dari sini apa sini dulu? Tuh, jadi nanti dari Putra dulu ya menyampaikan hasil dari yang sudah ditulis di tabel tulis disampaikan. Nanti teman-teman yang lain kasih saran. Kira-kira kegiatannya Putra itu yang masuk ke prioritas itu yang mana, yang tidak itu yang mana? Ya, saya mengerti. Ya, Oke, silakan Putra dulu. oke. Kalau menurut saya kegiatan yang penting dan bisa antara lain yang nomor satu mengerjakan tugas tepat waktu, yang kedua beribadah, yang ketiga berangkat sekolah tepat waktu, yang keempat membantu seseorang yang sedang kesulitan, yang kelima sarapan sebelum berangkat sekolah. Sebenarnya kegiatan yang penting tetapi tidak bisa. Yang pertama belajar, yang kedua bersih-bersih rumah, yang ketiga membeli barang pribadi yang sudah tidak layak dipakai, yang keempat membersihkan diri atau mandi setelah beraktivitas, yang kelima olahraga. Selanjutnya untuk kegiatan yang tidak penting tapi bisa. Yang pertama mengadakan seminar, yang kedua mengangkat telepon saat jam pelajaran, yang ketiga membayar infak setiap hari, yang keempat mengangkat jemuran, yang kelima memakai payung saat hujan. Selanjutnya kegiatan yang tidak penting tetapi juga tidak bisa. Yang pertama nyimpulin profil orang, yang kedua baca status orang, yang ketiga gibah orang, yang keempat bermain game, dan yang kelima membalas chat yang tidak dikenal. Itu tadi kegiatan Putra. Mungkin dari teman-teman ingin memberikan saran kira-kira mana yang kira-kira harus dilakukan yang tidak sesuai dengan tabelnya. Saya ditanya. Silakan. Yang Agak keras kegiatan- sedikit suaranya. Yang kegiatan penting dan mendesak, Penting dan mendesak di Putra. yang makan sebelum berangkat sekolah. Ya. Menurut saya itu penting tapi tidak mendesak. Karena ketika waktu saya mepet, maksudnya mau masuk jam pelajaran atau tidak keburu, maka makan lagi bisa ditunda. Oh, bisa ditunda. Jadi saya masukkan penting tidak mendesak juga bisa. Menurut Putra gimana kalau misalkan ada masukan saran seperti ini? Ini itu menurut kamu penting tapi tidak mendesak. Kalau menurut saya itu sangat penting dan bisa. Kenapa? Nah, jika kita mau berangkat sekolah dengan kondisi belum sarapan, maka otomatis kita akan lemas, tidak ada energi, dan saat nanti pelajaran kita tidak fokus. Nah, karena itu kegiatan ke sarapan sebelum berangkat sekolah itu menurut saya harus sih. Gitu, ada yang lain kasih masukan? Tidak ada. Nah, jadi memang setiap orang itu kan keadaannya berbeda ya. Kalau Firman kan tadi disampaikan kalau misalnya sarapan pagi itu benar-benar bisa ditunda ya, meskipun itu penting tapi bisa ditunda. Nah, tapi kalau misalkan dengan kondisinya Putra, mungkin dia punya emak ya. Kalau misalkan dia tidak sarapan, akhirnya malah nanti kegiatan di sekolah tidak terlaksana gitu. Jadi memang keadaan setiap orang itu berbeda. Itu ya Firman ya. Oke. Ada yang lain yang mau kasih masukan sama Putra? Ya ada. Oke, lanjut ya. Berarti lanjut ke Radu. Menurut saya kegiatan penting mendesak. Pertama, membeli buku dan alat tulis untuk keperluan belajar mengajar di kelas. Kedua, menyiapkan uang ongkos sekolah sebesar 15.000 per harinya. Tiga, mengerjakan PR yang telah diberikan guru mapel. 4, memasak ketika tidak ada makanan dan tidak sempat beli. Kegiatan penting tidak mendesak, yaitu 1, membeli buku pelajaran dan juga membeli LKS dari guru. 2, kegiatan kerja kelompok di rumah teman. 3, membersihkan kamar ketika berantakan. 4, membeli makan di luar ketika ibu tidak memasak. 5, membeli alat tulis ketika sudah habis. Dan kegiatan tidak penting mendesak adalah pertama, membeli sepatu karena sepatu lama sudah rusak. 2, membeli tas baru ketika tas lama tidak layak pakai. 3, bersih-bersih rumah. Kegiatan tidak penting tidak mendesak, yaitu membeli tas baru dengan model baru, membeli HP baru karena ingin bersaing dengan teman,
3. Bermain game online bersama teman. Itu tadi yang disampaikan Ratu seperti itu. Dari teman-teman yang lain mau kasih saran. Cindy. Untuk uang ongkos itu harus 15.000 ya. Iya, karena itu untuk alat transportasi atau gojek dari rumah ke sekolah. Jadi itu untuk berangkat dan pulangnya. Enggak, itu berangkat saja. Apakah untuk pulang sama berangkatnya itu ada uang lagi? Mungkin kayak 15.000 untuk berangkat saja. Ada, saya membawa mobil untuk alat transportasi dan pulang. Apakah itu nggak keberatan? Insya Allah enggak, karena ini kan untuk belajar. Saya juga mau tanya, Gimana? kegiatan yang penting tidak mendesak yang soal membeli buku LKS dan buku mata pelajaran tadi, menurut saya sih penting dan mendesak, karena membeli buku apa ya itu kan buat pelajaran. Jadi kalau kita tidak beli, kita akan kesulitan buat belajar. Jadi menurut saya itu penting dan mendesak. Itu mau ditanggapi dulu sama Ratu. Menurut saya menurut Firman kan, menurut saya jika kalau tidak ada uang untuk membeli kan bisa bersama-sama sama teman. Gabung sama teman gitu ya. Oke, jadi tadi disampaikan ada masukan dari Cindy tadi bertanya ya, apakah memang harus 15.000 untuk berangkat? Berarti kan untuk pulang juga 15.000, berarti 30.000 gitu ya. Memang ambisi akan seperti segitu, memang apa ya, biaya transportasi memang segitu ya, nggak bisa kurang ya. Tadi masukan dari Firman kan untuk pembelian LKS itu menurut Firman kan itu penting dan harus dibeli, mendesak gitu ya. Cuman menurut Ratu itu bisa ditunda karena memang ada biaya ya. Jadi menurut Ratu itu bisa bergabung sama teman, jadi belajarnya nanti bisa meminjam buku-buku teman gitu ya, atau memfoto kan bisa gitu ya, memfoto nanti untuk belajar dulu. Itu Firman ya. Ya. Oke, ada yang mau memberikan saran lagi untuk Kak Ratu? Ya. Di bagian tidak penting tapi mendesak, yang membeli sepatu baru ketika sepatu lama sudah rusak, kan itu seharusnya dimasukkan ke penting dan mendesak, kan sudah rusak. Menurut saya kalau sepatu itu tidak rusaknya tidak terlalu parah, masih bisa dipakai. Jadi rusaknya tidak parah. Iya. Jadi gitu ya. Menurut Bunga kan mungkin itu penting karena memang sepatunya nggak bisa dipakai, jadi memang harus segera beli untuk segera dipakai juga. Tapi ternyata menurut Ratu itu tidak harus dibeli pada saat itu karena memang sepatu itu masih bisa dipakai, belum rusak, benar-benar rusak gitu ya. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang mau kasih saran Kak Ratu? Nah, lanjut ya. Sekarang Firman menyampaikan hasilnya. Menurut saya kegiatan yang penting dan mendesak: minum obat saat sakit, mengerjakan tugas dari guru, mengangkat telepon dari orang tua, belajar, sholat tepat waktu. Oke, lanjut. Lalu kegiatan penting tidak mendesak dari berita di sosmed, mengerjakan PR dari guru, makan saat lapar, minum saat haus, membantu orang tua jualan. Berikutnya kegiatan tidak penting tapi mendesak: membalas pesan dari teman, memakai jas hujan saat hujan, bermain dengan teman. Kegiatan tidak penting tapi tidak mendesak: scroll Instagram, mendengarkan musik, tidur di siang hari. Oke, tadi itu kegiatannya Firman ya. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda atau ada saran untuk Firman, silahkan. Saya Oke, ya. coba diulang lagi untuk yang kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Scroll Instagram, mendengarkan musik, tidur di siang hari. Mendengarkan musik Ya. itu menurut kamu tidak penting dan tidak mendesak. Mengapa? Karena gimana ya?
saya itu tidak suka musik dan bahkan di HP saya itu tidak ada musik. Tadi saya ketika sedang tidak ada kerjaan atau apa, saya lebih mementingkan bermain sepak bola daripada saya mendengarkan musik. Kenapa? Kalau Beda sama kamu? iya, kalau menurut saya itu kegiatan mendengarkan musik itu masih penting, tapi tidak mendesak. Mengapa? Begini, jika kamu berada di keadaan yang stres, ya pasti kan otomatis butuh yang namanya hiburan. Nah, hiburan tersebut kan bisa dari musik gitu. Sedangkan kamu tidak memilih musik untuk sebagai sarana hiburan kamu. Nah, mengapa? Karena hobi saya itu kan olahraga, jadi saya lebih tepatnya suka bermain sepak bola. Kamu kan karena hobi kamu juga kan main gitar, itu kan salah satu alat musik, sama seperti kayak mau mendengarkan musik kan hobi kamu. Nah, jadi itu kita kan berbeda-beda. Jadi kalau musik itu kesukaan kamu, jadi boleh kamu masukkan ke penting tidak mendesak. Dikarenakan saya tidak suka musik, saya masukkan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, gitu Putra, alasannya kenapa dia memasukkannya kan tidak penting kan, tidak mendesak. Mungkin kalau menurut kamu itu penting, namun bisa ditunda gitu ya. Oke, lanjut, ada lagi yang mau kasih masukan? Sebagian tidak penting dan tidak mendesak yang tidur di siang hari itu menurut saya penting tetapi tidak mendesak. Karena tidur pada siang hari itu cukup penting buat tubuh kita untuk istirahat. Menurut Cindy itu penting tidur di siang hari. Kenapa kok Irfan nggak penting? Karena Menurut saya tidur, saya tuh jarang tidur siang dari kecil, bahkan menjadi kebiasaan saya tidak tidur siang. oh, gitu. Jadi memang Saya tuh lebih mementingkan mencari kegiatan yang lebih penting lainnya daripada saya tidur siang. Soalnya kan banyak kegiatan yang penting daripada tidur siang. nah, itu menurut Firman. Kalau menurut Cindy berbeda ya. Memang kepentingan tidur itu menurut Cindy harus, karena mungkin Cindy kalau nggak tidur siang pusing kayak gitu, benar ini gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang kasih saran ke ya Firman? Kegiatan yang tidak penting mendesak yang bermain bersama teman itu menurut saya tidak penting dan tidak mendesak karena ada kegiatan lain yang lebih penting untuk dikerjakan. Gitu Firman, gimana? Diskusi apa? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih bermain dengan teman itu kan tidak penting, tapi itu kan harus dilakukan. Karena kita harus saling menjaga silaturahmi dengan teman, kayak bergabung bersama teman, kan juga bisa seperti perkataan Devi Putra tadi, buat refreshing, nggak bercanda-bercanda bareng gitu. Gitu. Memang menurut teman penting karena tadi kan dia refreshingnya itu berkumpul sama teman-temannya. Itu ya Rado ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, sekarang Bulan. Menurut saya kegiatan penting dan mendesak yaitu 1. Makan saat merasa lapar, 2. Minum saat merasa haus, 3. Tidur saat sudah mengantuk, mengerjakan tugas sekolah atau PR, berangkat sekolah tepat waktu. Kegiatan penting dan tidak mendesak menurut saya membaca buku, berolahraga, berkumpul bersama keluarga, salat tepat waktu. Kegiatan tidak penting dan mendesak yaitu memakai payung saat hujan, menjawab telepon, membalas chat WA, ngobrol berjam-jam, jalan-jalan. Kegiatan tidak penting dan tidak mendesak menonton TV, bermain game, mengobrol dengan teman, membersihkan rumah, pergi ke kantin ketika pelajaran, kumpul dengan teman-teman. Itu tadi kegiatan hariannya dari Bulan. Ada yang kasih saran untuk Bulan atau ada yang perlu dipindah kegiatannya? Saya mau tanya Bu, Iya. kan gini, kegiatan penting dan mendesak bagi saya itu kan minum obat saat sakit, mengerjakan tugas dari guru, mengangkat telepon dari orang tua, belajar, sholat tepat waktu. Iya. Nah, Terus? kenapa sholat tepat waktu dimasukin ke penting tidak mendesak? Oh iya. Oh iya. Kasihan. Ya, Oh gitu ya. Tapi
penting dan mendesak. Ada yang lain yang kasih masukan ke bulan? Oke, ya Rado. Yang kedua tak penting mendesak. Menurut saya yang menjawab telepon itu menurut saya penting mendesak karena apabila dapat telepon dari orang tua atau dari guru yang penting kan harus diangkat. Kenapa itu kok tidak penting mendesak? Karena kan ada notif itu menjawab telepon, kan ada nama kontaknya. Jadi kalau nama kontaknya itu nama teman, ya menurut saya tidak penting tapi mendesak. Kalau dari orang tua ya penting dan mendesak. Gitu ya, jadi pendapatnya memang menurut bulan itu penting dan tidak mendesak. Tidak penting Oh, tapi tidak mendesak. penting tapi mendesak gitu ya. Jadi dilihat dulu notifnya itu kira-kira dari siapa yang telepon gitu ya. Itu Rado. Ada yang lain yang kasih masukan ke bulan? Kita Lanjut ya ke Cindy. Menurut saya, yang penting dan mendesak adalah deadline PR dari pelajaran sekolah, sholat 5 waktu, membersihkan rumah pada pagi hari, berangkat sekolah tepat waktu, datang ke rumah sakit saat sakit. Dan yang penting tapi tidak mendesak, olahraga, berkumpul dengan keluarga, menghafal Al-Quran, menulis cerita, mencuci baju. Yang tidak penting tapi mendesak, memasak, mencuci baju saat sibuk, pertemuan dadakan bersama teman, menjawab telepon. Dan yang tidak mendesak dan tidak penting itu hibah, scroll media sosial, mengurusi hidup orang lain, membuli teman, dan membeli barang yang tidak penting. Itu tadi kegiatan yang menurut Cindy itu yang menjadi prioritas dan tidak. Mungkin dari kalian ada yang kasih saran ke Cindy? Ya, silakan Rado. Menurut saya scroll media sosial itu penting tidak mendesak karena saya biasanya kalau scroll media sosial untuk mencari berita. Kenapa itu kok tidak penting, tidak mendesak? Itu sih, jadi menurut Rado itu scroll medsos itu penting tidak mendesak karena memang dia itu niatnya untuk mencari informasi terbaru. Kalau menurut Cindy kan tadi tidak penting tidak mendesak. Kenapa sih? Karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan kayak membersihkan rumah atau apa gitu. Jadi bisa ditunda atau misalnya tidak penting. Ya, gitu ya Rado ya. Ada lagi yang mau kasih saran ke Cindy? Tidak ada. Sekarang bulan, Tio. Menurut saya penting dan mendesak. 1. Sholat berjamaah tepat waktu di masjid. 2. Bayar utang. 3. Mengaji 1 juz seminggu. Penting tidak mendesak. 1. Membaca buku. 2. Berolahraga. 3. Berkumpul bersama teman-teman. Tidak penting tapi mendesak. 1. Membalas chat WA. 2. Menerima telepon dari nomor baru. Tidak penting Tidak mendesak. tidak mendesak. 1. Membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Nongkrong tidak ada hasil guna. Tidak ada hasil guna. Itu yang disampaikan oleh Tio tadi ya. Kegiatannya Tio kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang kasih saran ke Tio. Apa tadi? Tanya mungkin mau kurang jelas tadi pas penyampaiannya ditanyakan yang mana? Tadi apa Tio? Yang bayar utang lagi. Yang penting dan mendesak itu sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Apakah sholatnya harus di masjid? Iya, soalnya rumahku sama masjid itu dekat, jadi saya berjamaah di masjid saja. Dekat banget ya Tio ya. Ya, itu menurut dia itu sholat berjamaah di masjid itu penting dan mendesak karena memang dekat. Kita nanti kalau misalkan Cindy berapa kilo dari masjid rumahnya? Jauh. Lumayan.
semua ya. Jadi yang penting mungkin menurut Cindy yang penting tepat waktu meskipun tidak datang ke masjid gitu ya. Nah, sudah? Ada lagi yang kasih saran ke Vio? Tidak, sudah sesuai semua ya. Tadi yang sudah disampaikan sama kalian itu sangat bagus sekali dan harapannya harapan dari ibu nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam keseharian. Jadi jangan sampai nanti yang penting itu malah ditunda-tunda, akhirnya kan nanti malah akhirnya nanti malah terbengkalai kayak misalkan tugas gitu ya. Kalau tugas kan harus diselesaikan, harus segera dikumpulkan. Jadi kalian harus membedakannya di situ. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan komitmen ya. Komitmen seperti apa yang ingin kalian lakukan secara tindak lanjutnya dari kegiatan ini itu apa. Nah, nanti ibu akan meminta salah satu saja untuk menyampaikan. Jadi kalian berdiskusi dulu selama kurang lebih 2 menit cukup ya. Kalau enggak 1 menit 1-2 menit ya. Jadi nanti kalian berunding dulu komitmennya setelah kegiatan ini itu apa. Ya, silakan. rumah atau kegiatan yang penting menjadi tepat waktu lagi. Gitu. Jadi kesepakatannya nanti setelah ini itu menjadi lebih baik, yang kemarin itu tidak tepat waktu menjadi lebih tepat waktu, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Komitmennya sangat bagus sekali, berarti ada keinginan untuk berubah. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan pesan dan kesan, ya. Jadi salah satu nanti di antara kalian menyampaikan pesan dulu. Siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan menyampaikan kesannya juga. Pesan dulu ya. Siapa? Pesan ini saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Saya berharap kita semua yang ada di sini berubah menjadi lebih baik lagi dengan cara menggunakan waktu sebaik-baiknya dan tidak menunda pekerjaan yang penting, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, jadi itu pesan yang disampaikan bulan ke teman-temannya. Sekarang kesannya, mengikuti kegiatan ini itu seperti apa? Siapa yang menyampaikan? Pesan kami semua setelah mengikuti bimbingan kelompok ini itu sangat senang. Kenapa? Itu karena bisa membuat kami untuk dapat mengatur waktu lagi dan membuat jadwal to-do list harian sehingga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Oke, bagus sekali. Nah, karena kegiatan hari ini Ibu rasa cukup, ya waktunya juga sudah hampir berakhir, maka Ibu akan menyampaikan juga nanti kira-kira kalau misalkan ini masih ada kesulitan dalam bimbingan ini, kalian sampaikan kepada Ibu untuk kegiatan selanjutnya, misalkan konseling kelompok ataupun konseling individu, gitu ya. Siap kalau seperti itu. Kalau misalkan nanti ada kesulitan menghubungi Ibu, gitu ya. Siap. Oke. Ibu juga akan menyampaikan ini lembar apa ya, intinya di sini itu kalian apa yang kalian rasakan di sini seperti apa ya. Nanti kalian tinggal centang aja di sini ya.
sini. Kesimpulan dari kegiatan ini ya. Oke, kesimpulan dari kegiatan kelompok ini mungkin dari kalian ingin, bukan ingin ya, apa ya, yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok ini itu seperti apa? Oke, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan bahasa kelompok kali ini Ya. kita dapat mengatur jadwal tulis harian dan mengatur waktu kegiatan yang prioritas. Oke, jadi kesimpulan yang disampaikan Ratu tadi apa ya? Kita bisa menyusun jadwal tulis harian, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak, gitu ya Ratu. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, Ibu rasa cukup. Jadi Ibu minta berdoa dulu ya sebelum selesai ya, supaya hari ini itu bisa bermanfaat. Silakan ya Bapak Min berdoa. Oke, alhamdulillah kegiatan bimbingan kelompok sudah terlaksana. Supaya kegiatan ini dapat bermanfaat kita semua, baiknya adalah kita berdoa saya dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.